Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Kita melanjutkan kajian kita dengan hadis 23 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada perkataan Nabi SAW, wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Maka kalau salat tidak menjadi cahaya bagi kita, cahaya di hati kita, cahaya di wajah kita, cahaya di kuburan kita, cahaya nanti di padang mahsyar, maka yang masalah bukan salatnya, tapi kitanya yang belum salat dengan serius. Dan tugas kita memperbaiki salat kita. Walaupun kita sudah lama melakukan salat, sejak dari baligh sampai sekarang, tapi kita perbaiki salat kita, kualitas salat kita, kekhusyuan salat kita. Dan itu tentu dengan mempelajari fikih salat dengan baik, kemudian juga memahami bacaan-bacaan salat tersebut dengan baik, dan kemudian mengosongkan pikiran terkait selain salat ketika kita salat. Maka dari itu hal-hal yang kemudian mengganggu kekhusyuan orang yang salat itu hukumnya makruh. Seseorang yang misalnya ingin buang hajat, maka buang dulu salat. Tayyib, seseorang akan terganggu salatnya, makan dulu kemudian baru salat. Saking bagaimana kita salat tersebut harus dalam keadaan khusyuk. Tayyib. Kata Nabi SAW, la salata liman hadarahu at-ta'am wa huwa yadfa'ul akhbathan. Tidak ada salat, artinya tidak sempurna salat seseorang yang dia ingin makan tetapi kemudian ditahan-tahan dan makanannya sudah hadir, dan orang yang menahan untuk buang hajat. Nah, ini akan mengganggu kekhusyuan salat. Maka salat kita tidak sempurna. Selesaikan hajat kita, baru kemudian kita salat. Was-shadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah burhan, bukti keimanan kita. Uang yang kita cari susah-susah kemudian kita sedekahkan. Secara zahir uang kita hilang, secara zahir uang kita berkurang. Tapi ini justru bukti keimanan kita kepada Allah, karena kita yakin setiap yang kita keluarkan tersebut ini nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah konsep sedekah. Was-sabru diya, dan kesabaran itu adalah diya, cahaya. Dan cahaya di sini berbeda dengan was-salatu nurun. Kalau sabar itu adalah cahaya, tetapi cahayanya panas. Karena memang sabar ini tidak mudah. Sabar ini tidak mudah, tiga-tiganya tidak mudah. Yang pertama sabar dalam ketaatan. Ini macam-macam sabar. Sabar dalam ketaatan, dan ini pun tidak mudah. Ketika orang malas salat, kita kemudian berdiri untuk salat. Ketika orang malas belajar, kemudian kita duduk untuk belajar. Ini gak mudah. Kemudian sabar dalam meninggalkan maksiat juga. Sabar dalam meninggalkan maksiat itu juga tidak mudah. Apalagi yang kemudian segala fasilitas maksiatnya sudah tersedia. Hati kita kemudian condong untuk melakukan maksiat tersebut. Sebagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam surat Yusuf ayat 24, Allah Subhanahu wa taala katakan bukan hanya sekedar perempuan Imra'atul Aziz saja yang senang dengan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi dua-duanya itu secara manusiawi tayyib. Tetapi kemudian Nabi Yusuf alaihissalam sabar untuk tidak maksiat. Nah, ini kan kadang tidak mudah, dan kadang orang mudah untuk melakukan ketaatan, tapi sulit dia untuk meninggalkan kemaksiatan. Ada juga yang satunya mudah untuk meninggalkan kemaksiatan dan sulit untuk melakukan ibadah. Berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan kata para ulama,
pahalanya tergantung dengan masyaqqah, kesulitan yang kita hadapi. Kalau kita di tempat, di area, di keadaan, di lingkungan yang memang kita sulit untuk beribadah di situ, tetapi kita bela-bela untuk beribadah, maka pahala kita lebih besar daripada yang lainnya. Kita tinggal di lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan, tapi kita berusaha untuk tetap istiqomah, maka pahala kita lebih besar daripada yang lainnya. Cuma bedanya jemaah sekalian dirahmati Allah, kalau kita untuk mengerjakan ketaatan ini wajib dengan niat, kalau tanpa niat tidak ada pahalanya. Dan begitu juga untuk meninggalkan maksiat juga harus diniatkan. Karena bisa jadi ada orang tidak maksiat, tapi karena memang secara tabiatnya dia tidak suka khamar misalnya. Khamar itu minuman yang baunya saja sudah tidak enak. Kemudian setelah itu otak kita udah kemana-mana. Nah, sebagian manusia yang waras dia tidak mau minum khamar. Tayyib. Nah, kita ketika tidak mau minum khamar bukan semata-mata kemudian karena kita tidak suka, tetapi karena itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita dapat pahala. Kemudian yang ketiga adalah sabar ketika terjadi musibah. Apa yang dimaksud dengan sabar ketika terjadi musibah? Menahan diri dari mengucapkan hal-hal yang Allah murkai. Menahan diri dari melakukan yang Allah murkai. Nah, itu sabar ketika musibah. Menahan mulut kita agar tidak mengatakan kata-kata yang Allah murka. Contoh, seorang yang terkena musibah kemudian dia menggerutu mulutnya, ya Allah, mengapa engkau timpakan musibah ini ya Allah. Tayyib. Nah, ucapan-ucapan seperti itu. Atau tingkah laku perbuatannya ketika dia memukul mukanya, menyobek-nyobek pakaiannya. Nah, ini adalah bentuk tidak sabar ketika menghadapi musibah. Nah, kita tahan. Kita tahan mulut kita tahan tangan kita ketika terjadi musibah tersebut. Nah, inilah musibah tayyib. Dan yang lebih tinggi dari musibah, ada yang lebih tinggi dari musibah. Siapa yang bisa menjawab di sini? Nah, ini kita udah kayak talaki mulazamah. Ada yang lebih tinggi dari tingkatan sabar. Ridho. Kalau sabar hukumnya wajib, kalau ridho hukumnya sunnah. Tayyib. Jadi kalau orang yang sabar ini hukumnya wajib. Jadi dia sebenarnya marah, tapi dia tahan. Nah, ini sabar. Dia nggak senang, nggak enak, tapi dia sabar. Itu adalah ukuran wajib. Tapi kalau ridho orang yang selalu mengikuti takdir. Apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dan buruk dia ridho, dia terima. Jadi ya nggak mungkin dia kemudian menggerutu karena memang dia ridho. Allah berikan ini dia ridho, Allah berikan itu dia ridho, tidak diberikan Allah apapun dia ridho. Nah, ini tingkatan yang tinggi. Jadi dia sejalan dengan takdir Allah, dan setiap takdir Allah itulah yang terbaik. Tayyib, nah ridho. Dan ada lagi yang lebih tinggi dari ridho. Ada yang tahu? Syukur. Jadi justru dia apapun keadaannya justru dia malah bersyukur. Nah, ini tingkatan tinggi. Diberikan musibah justru dia bersyukur. Karena dia tahu di dalam musibah tersebut Allah menghapuskan dosa-dosanya. Karena dia tahu dalam musibah tersebut Allah ingin memberikan pahala dengan sabar. Justru dia bersyukur. Karena semua perbuatan Allah itu baik. Tayyib, cuma mungkin ya bagi kitanya, karena kita manusia, nah kita melihat hakikat dari takdir tersebut, yaitu hikmah dari musibah tersebut. Makanya kita kalau mendapatkan musibah, tayyib, kita diajarkan Nabi SAW mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Dapat sedikit alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Artinya segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Ini memang tingkatan tinggi. Dulu saya di Mesir itu punya teman
Masya Allah, teman dari Libya. Libya itu masih zaman Muammar Gaddafi. Teman saya itu hafiz Quran, Masya Allah, salafi, hafiz Quran. Kita sama-sama belajar. Dan pernah kita mau ke toko buku, ada orang Mesir kemasukan jin. Terus kita dipanggil. Teman saya itu Masya Allah, nggak lama bacanya, kalau nggak salah Al-Fatihah sama masuk Al-Falaq An-Nas, langsung keluar jin. Tayyib. Dan pernah ketika itu kita lagi lagi di majlis, kan kadang di dinding-dinding itu ada kotak untuk tempat buku, yang kadang dia dari kaca dan itunya lancip ini kotaknya itu tajam dari aluminium biasanya ya. Itu teman saya itu ketika dia berdiri, tayyib, itu dia kepalanya kejedot itu. Tayyib. Kepalanya kejedot dan saya di samping dia waktu itu. Subhanallah, refleks kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Tayyib, refleks. Nah, ini saya yang melihat itu ya, melihat takjub kepada teman gitu kan. Ketika dia mendapatkan hal yang menyakitkan tersebut, dia langsung mengucapkan alhamdulillah. Tayyib. Nah, ini memang ya dia mungkin tidak tahu, tetapi bagi saya itu adalah pelajaran dan juga sesuatu yang di awal-awal belajar dulu membingungkan. Kok ini dapat musibah kok alhamdulillah. Tapi ternyata itu memang tingkatan yang tinggi di dalam kita ketika mendapatkan musibah. Dan itu memang harus dilatih. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Al-Qur'an itu menjadi hujjah untukmu atau menjadi malapetaka bagimu. Al-Qur'an menjadi hujjah bagi kita ketika kita amalkan Al-Qur'an tersebut, dan Al-Qur'an menjadi musibah bagi kita ketika kita meninggalkan Al-Qur'an. Itu maksudnya. Kullu nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia itu keluar pagi untuk berusaha. Apa saja dilakukan oleh manusia, baik atau buruk, semuanya keluar. Faba'i'un nafsahu. Ada yang kemudian dia bai'. Tayyib, dia menjual dirinya. Ya. Tayyib, fabai', menjual dirinya. Famu'tiquha aw mubiquha. Tayyib, jadi yang dia lakukan tersebut, kalau yang dia lakukan tersebut adalah kebaikan, famu'tiquha, maka dia telah membebaskan jiwanya. Kalau seandainya yang dia lakukan tersebut adalah keburukan, au mubiquha, maka dia telah membinasakan dirinya sendiri. Jadi kelakuan kita manusia ini bisa jadi menyelamatkan kita dari panasnya api neraka, bisa jadi menjerumuskan kita kepada api neraka. Nah, ini maksud dari kata famu'tiquha au mubiquha. Dan kita tahu bahwasanya masing-masing kita ini punya tempat di surga dan punya tempat di neraka. Dan Allah sudah takdirkan tempat kita di mana. Dan hikmah takdir Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu kepada kita di mana tempat kita. Maka kita diperintahkan untuk berusaha. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Justru ketika kita tidak tahu ini yang membuat kita kemudian semangat untuk beribadah. Karena saya nggak tahu tempat saya di surga atau neraka. Cuma kata Allah, kata Rasulnya secara umum, kalau mau masuk surga maka harus beribadah. Maka kemudian saya semangat beribadah. Terus juga Allah ciptakan neraka, dan orang yang masuk neraka orangnya seperti ini. Tayyib, orang yang pendosa. Maka saya berusaha untuk menghindari dosa karena saya takut masuk neraka. Nah, inilah hikmah kenapa Allah tidak memberitahu kepada kita tempat kita di surga atau tempat kita neraka, dan tidak ada yang tahu. Kalau kita masuk surga berarti tempat kita neraka diwarisi oleh penghuni neraka.
Kalau orang masuk neraka berarti tempatnya di surga diwarisi oleh penduduk surga. Tayyib. Baik, kemudian kita masuk ke hadis yang selanjutnya. Tayyib. Masuk ke hadis ini atau tanya jawab? Bapak. Lanjut ya. Siap. Tayyib. Hadis yang ke-24. Qala rahimahullahu taala an Abi Dzar Al-Ghifari, dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih azza wa jal, yang diriwayatkan dari Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, dan ini disebut dengan hadis qudsi, dan ini hadis yang paling tinggi derajatnya. Hadis yang dinisbatkan kepada Allah itu namanya hadis qudsi. Hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad itu adalah namanya hadis marfu'. Marfu'. Hadis yang dinisbatkan kepada para sahabat itu namanya mauquf. Mauquf. Hadis yang dinisbatkan kepada para tabi'in itu namanya maqtu'. Maqtu'. Tayyib. Qudsi artinya kudus, suci. Maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, dan tentu dia berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya dari Allah, dan Allah yang berbicara langsung, didengar oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu Al-Qur'an. Tapi kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, tapi lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Jadi dia berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran setiap huruf yang kita baca diberikan pahala 10 kebaikan. Kalau hadis qudsi tidak. Kalau kita sholat, yang kita baca adalah Al-Quran, bukan hadis qudsi. Tayyib. Kemudian kalau kita mau membaca Al-Quran, sunnahnya harus wudu, dan tidak boleh seseorang menyentuh Al-Quran kalau dia tidak wudu. Orang yang junub juga tidak boleh membaca Al-Quran, tapi kalau hadis qudsi boleh bagi orang yang junub. Tayyib. Kalau Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau hadis qudsi tidak. Derajatnya pun kadang bisa jadi dia hadis sahih, bisa jadi dia hadis hasan, bahkan bisa jadi dia hadis dhaif atau bahkan maudhu'. Tayyib. Tergantung bagaimana jalur periwayatannya, bagaimana periwayatannya. Taib, ada ihal. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya saya haramkan kezaliman pada diri saya. Artinya Allah tidak akan zalim. Apakah Allah mampu untuk zalim? Mampu. Tapi Allah tidak demikian. Allah mengharamkan dirinya kezaliman. Jadi Allah tidak zalim. Maka kalau seseorang masuk neraka, bukan karena kezaliman Allah. Tayyib. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan saya haramkan kezaliman atas kalian. Fala tadzalamu, dan jangan saling menzalimi. Zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim terbagi menjadi dua, zalim kepada Allah dan zalim kepada makhluk. Zalim kepada Allah adalah kesyirikan dan kemaksiatan. Zalim kepada makhluk, tak kala kita kemudian menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Baik itu yang berkenaan dengan darah seseorang, kita tumpahkan darahnya. Harta seseorang, kita ambil hartanya, atau kita zalimi dia. Termasuk juga dalam jual beli. Kita menjual barang, tayyib, tetapi kita tutupi aibnya, dan kemudian kita sembunyikan aibnya. Kita jual mobilnya kita cat baru, aibnya kita tutup, dan kita tidak sampaikan kepada orang tersebut. Maka kita di sini zalim. Atau juga orang-orang yang memonopoli barang, atau disebut dalam fikih muamalatnya itu ihtikar. Ketika orang-orang susah atau barangnya sedikit di pasar, baru kemudian dia jual dengan harga mahal. Ini juga zalim. Seseorang kemudian
yang melakukan ghaban. Tayyib. Di pasaran harganya sekian, tapi karena ada orang datang dari luar, orang tidak dikenal dari luar, tidak tahu harga, dikasih harga 2 kali lipat, padahal harganya tidak demikian di pasaran. Nah, ini ghaban. Ini juga zalim. Memang mengambil keuntungan tidak masalah 2 kali lipat, tetapi menjual karena ghaban, ini kan bagian dari kezaliman ini, karena memang harganya tidak demikian. Kok kenapa harga di pasar demikian? Dan ketika ada orang yang kenal dijual harga sekian, dan ada yang tidak kenal dijual dengan harga yang lebih mahal, ini juga termasuk zalim. Tayyib. Ini zalim dalam hak sesama muslim. Zalim dalam hal kehormatan seseorang, ketika kita menghibahnya, memfitnahnya, mencelanya dan lain sebagainya, ini termasuk juga kezaliman. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu zalim. Tayyib. Dan juga kata Nabi SAW, matlul ghaniyyi zulmun. Orang yang punya hutang tetapi kemudian dia menunda-nunda untuk membayar hutang, zulm, kata Rasul. Satu hari dia tunda, satu hari dia melakukan kezaliman. Orang yang dia memiliki harta, sudah sampai nisab dan juga sudah sampai haul. Nisabnya, ukurannya sudah sampai. Kemudian juga sudah usianya sudah 1 tahun. Seharusnya dia keluarkan zakat malnya tersebut, tapi dia tahan, zalim. Menahan hak fakir miskin. Taib. Banyak kezaliman-kezaliman. Fala tadzalamu. Orang tua zalim kepada anak, tidak mengajarkan anak agama. Seorang anak juga zalim kepada orang tua ketika dia tidak berbakti kepada orang tua, banyak kezaliman. Seorang suami zalim kepada istrinya, tidak memberikan haknya, tidak memberikan nafkah. Seorang istri zalim kepada suami ketika dia tidak taat, keluar dari rumah, tidak izin kepada suami. Ini juga zalim. Zalim ini banyak mencakup banyak hal. Qul hadaituh fastahduni. Siapa yang saya berikan petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Semua kalian itu lapar kecuali siapa yang saya berikan makanan, maka minta makanlah kepadaku. Ini menunjukkan kita ini jemaah tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Dan ingat, yang kita pakai, yang kita makan, udara yang kita hirup, semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menganggap ini hasil dari kerja keras kita. Ini hasil dari kecerdasan kita. Tidak. Sahih. Makanya kita kadang lupa. Maka dari itu syukur. Syukur dinamakan dengan syukur apabila terpenuhi 3 hal. Pertama, dia mengakui nikmat itu datang dari Allah. Yang kedua, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Dan yang ketiga, dia menggunakan nikmat tersebut di jalan Allah, baru kemudian dianggap orang tersebut bersyukur. Mengakui bahwasanya nikmat tersebut dari Allah, memuji Allah yang memberikan nikmat tersebut, dan menggunakan nikmat tersebut di jalan Allah, baru dikatakan bersyukur. Kalau 3 ini belum dilakukan, belum dikatakan bersyukur. Dan yang pertama adalah mengakui, ini pengakuan bahwasanya nikmat ini semata-mata dari Allah. Terus bagaimana Ustaz? Ini kan hasil kerja keras saya. Proses. Allah telah menjadikan sunnahnya di alam semesta ini ada sebab, ada musabbab. Ini hanya sekedar sebab saja. Dan Allah bisa memberikan Anda rezeki dengan sebab yang lain. Tayyib. Kemudian, ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuh faksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu tidak memiliki pakaian kecuali siapa yang saya berikan pakaian kepadanya, maka mintalah pakaian kepadaku.
tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ani aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian itu melakukan kesalahan siang dan malam. Melakukan kesalahan siang dan malam, melakukan dosa siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan saya mengampuni semua dosa. Syirik pun kalau orang masih hidup dan dia bertaubat, maka masih bisa diampuni oleh Allah. Ya ibadi innakum lan tablughu durri wa fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian itu tidak akan bisa memudaratkanku, tidak akan bisa membuat Allah rugi, tidak akan bisa membuat Allah kecil, tidak akan bisa membuat Allah rendah, tidak akan bisa. Begitu juga tidak akan bisa memberikan manfaat kepada Allah. Tayyib. Seluruh manusia di alam semesta ini kafir, maka tidak akan ada yang bertambah daripada kerajaan Allah, tidak akan yang berkurang daripada kerajaan Allah. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau saja yang pertama dari kalian dan yang terakhir dari kalian, manusianya, jinnya, semuanya ala atqa qalbi rajulin wahid, semuanya seperti hatinya seperti hati Nabi Muhammad. Semuanya seperti hatinya Jibril. Ma zada dzalika fi mulki syai'. Tidak ada sedikit pun menambah kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'. Kebalikan. Kalau saja semua kalian, awal kalian, akhir kalian, manusia kalian, jin kalian, semuanya hatinya seperti hatinya Abu Lahab, Abu Jahal, maka tidak akan ada yang berkurang dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Kalau saja semua kalian, awal kalian, akhir kalian, manusia kalian, jin kalian, semuanya dalam satu hamparan, fasa'aluni, dan kemudian semuanya meminta kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, dan saya kabulkan semua permintaannya. Ma naqasa dzalika mimma indi, tidak ada yang berkurang dariku, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Tidak ada yang berkurang dari yang ada padaku, kecuali ada jarum yang dicelupkan ke laut. Tayyib. Seperti itu. Dan ini kata para ulama min babil mubalaghah saja. Artinya dari sisi mubalaghah. Jadi ucapan-ucapan yang sebenarnya ya memang enggak berkurang sedikit pun. Ya karena memang bahar, air laut yang satu jarum dicelupkan. Kemudian yang lengket di jarum tersebut tidaklah mengurangi timbangan yang ada di lautan tersebut. Nah, di sini bukannya ada yang berkurang, bukan. Artinya di sini min babil mubalaghah, min babil takrib. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf bahwasanya orang-orang kafir tersebut tidaklah masuk surga sampai ada unta yang masuk lubang jarum. Allah katakan wala yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Jadi mereka itu tidak masuk surga, tayyib, kecuali kalau ada unta yang masuk lubang jarum. Tayyib. Nah di sini menunjukkan apa? Kemustahilan. Memang mereka memang betul-betul mustahil masuk surga tersebut. Adapun di sini unta tersebut yang masuk ke lubang jarum, misalnya kalau unta tersebut bisa masuk ke lubang jarum, maka mereka bisa masuk surga. Tayyib. Nah di sini maksudnya bukan mereka itu punya kesempatan masuk surga, bukan. Maksudnya di sini adalah kemustahilan mereka masuk surga. Tayyib.
Nah, begitu juga dengan hadis ini. Artinya tidak ada yang berkurang dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya dia adalah amal-amal kalian. Uhsiha lakum. Uhsiha itu artinya dihitung betul-betul detail. Dihitung betul-betul detail. Tsumma uwafiyakum iyaha. Kemudian saya akan membalasnya dengan sempurna. Tayyib. Allah akan membalas perbuatan kita di dunia dan juga di akhirat. Orang kafir kalau dia berbuat baik dibalas di dunia, tidak di akhirat. Orang Islam kalau dia berbuat baik yang pastinya dibalas di akhirat dan bisa jadi juga sudah dibalas juga di dunia. Faman wajada khairan falyahmadillah. Kalau masing-masing kalian mendapatkan kebaikan, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Waman wajada ghaira dzalik, kalau dia mendapatkan selain dari kebaikan, artinya dia mendapatkan keburukan, mendapatkan neraka, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ingat tadi apa? Yang pertama, Allah tidaklah zalim kepada hamba-hambanya, karena Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Jadi kalau di antara kita ada yang masuk neraka, fala yalumanna illa nafsah, maka dia jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Nah, ini penjelasan ringkas dan kilat dari hadis yang ke-24 ini. Nah. Tayyib. Jadi hadis ini menunjukkan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang berkurang sedikit pun dari kekuasaan Allah. Ketaatan kita tidak akan menambah kebesaran Allah. Begitu juga dosa-dosa kita tidak akan kemudian mengurangi kebesaran Allah. Maksiat tersebut yang kita lakukan, yang ruginya adalah kita sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak salat, yang rugi bukan Allah, tetapi justru kita sendiri. Tayyib. Mungkin sampai di sini kajian kita, Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan. Untuk hukum ini jual beli di karangan masjid ini sering kita lihat orang pada jual beli karangan masjid gimana? Sampai jadi harapan atau makruh? Baik, bismillah. Jual beli di dalam masjid itu salah satu jual beli yang dilarang. Jadi ada jual beli yang dilarang, dia bukan karena akadnya, tetapi karena hal-hal yang kemudian di luar dari akad tersebut. Salah satunya jual beli kita pas khatib naik mimbar, bagi laki-laki tidak boleh melakukan transaksi jual beli haram. Atau kita jual beli kemudian untuk kita gunakan untuk hal yang haram, maka tidak boleh. Tayyib. Dan juga termasuk yang dilarang adalah jual beli di dalam masjid. Tayyib. Karena memang masjid jangankan untuk jual beli, mengumumkan barang yang hilang saja itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Tayyib. Nah, cuma di sini apakah itu termasuk bagian dari masjid atau tidak? Kalau masjid ini, kalau yang disebutkan oleh para ulama, tayyib, masjid itu adalah memang dia adalah tempat yang memang sebagian mengatakan harus wakaf, sebagian mengatakan tidak harus wakaf. Tayyib. Dan kemudian dia memang sesuatu yang diperuntukkan untuk salat, dan siapa saja boleh untuk salat di situ. Tayyib. Dan kapan itu menunjukkan masjid? Ketika dia adalah berupa bangunan yang mengelilingi tempat tersebut dan orang-orang biasa sholat di situ. Yang sekarang ini kita tidak ada keraguan di antara kita, ini namanya masjid. Yang bagian dalam ini hukumnya hukum masjid, ini mutlak ini. Baiklah. Kemudian apakah yang di luar itu hukumnya masjid? Maka apakah itu kita gunakan untuk sholat? Tayyib. Artinya tidak ada
penggunaan lainnya kecuali untuk salat. Tayyib. Nah, wallahu alam, kalau seandainya ini misalnya full, tempat ini kemudian full, maka kemudian biasanya orang sholat sampai keluar. Sahih, Pak. Biasanya orang sholat sampai keluar kan? Iya. Artinya itu orang juga sholat Jumat misalnya kan sampai keluar juga. Tayyib. Apalagi di sini kemudian ada pagar-pagar yang menunjukkan bahwasanya ini adalah area masjid yang diwakafkan tanahnya untuk masjid. Tayyib. Maka kalau di luar itu kita sangat ini sekali, sangat sangat condong sekali bahwasanya itu adalah bagian dari masjid. Tayyib. Misalnya kalau Masjid Nabawi, yang dimaksud dengan Masjid Nabawi itu adalah yang masuk ke masuk dalam tembok-tembok Masjid Nabawi. Walaupun dia bukan dinding masjid, tetapi di luar itu dia ada tembok yang mengelilingi Masjid Nabawi. Nah, itu yang masuk ke dalamnya itu termasuk golongan masjid. Dan memang juga ketika sholat itu orang-orang sampai sholat di situ juga. Dan tidak ada yang berjual beli di situ. Orang yang berjual beli dia berjual beli di luar tembok. Tayyib, seperti itu. Dan juga sama di Masjidil Haram. Yang masuk ke dalam Masjidil Haram adalah yang bagian yang ada keramik-keramik putih yang bersinar, yang kalau diinjak ketika panas pun dia tidak panas. Nah, itu yang masuk area Masjidil Haram. Walaupun dia tidak seperti Masjid Nabawi yang dikurung. Tayyib. Jadi dia memang terbuka kalau Masjidil Haram. Kecuali memang bagian dalam masjidnya yang memang ada tembok-temboknya. Tapi ketika kita sholat juga, maka sholatnya juga sampai ke pelataran-pelataran tadi yang ada keramik putih tadi. Dan tidak ada yang berjual di situ. Tayyib. Jadi orang mau berjual itu maka dia di luar area Masjidil Haram. Tayyib. Maka wallahu alam, kalau di luar itu masih juga digunakan untuk sholat. Iya. Tayyib. Ini wallahu alam, kalau kalau saya belum ada jawaban yang pasti. Tayyib. Tapi memang kalau kita melihat memang ya khawatir kalau seandainya kita berjualan di situ. Kalau seandainya kita mau mencari amannya, mungkin kita di luar dari pagar, nah di situ. Tayyib. Kalau di sini ini mutlak ini tentu tidak boleh. Cuma yang menjadi masalah itu adalah di luar. Tayyib. Wallahu a'lam. Baik, Bapak-bapak. Ada pertanyaan lain lagi tidak? Tayyib. Masalah masjid saja nih. Tayyib. Baik, kita cukup sampai di sini ya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.